kepada bashar. Tuh kan panjang Pak Bu ya, panjang sekali. Ini baru sampai sini tadi. Ya, baru sampai sini. Ruhnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu yang paling inti sebenarnya yang paling hakikiyah manusia itu yang mana? Ruh. Nah, paham ya? Berarti adalah yang ruh. Percuma kita hiasi basar kita dengan hiasan-hiasan sebagus-bagusnya, tapi nggak pernah menghiasi ruh kita sehingga kualitasnya semakin bagus, semakin takwa kepada Allah. Percuma, karena basar itu akan kembalinya kemana? Ke tanah. Iya. Sementara yang kembali kepada Allah yang mana? Ruh. Maka ruh ini sangat penting untuk kita kelola. Nah ini kalimat-kalimat seperti itu mesti kita sampaikan kepada jamaah. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak? Ngantuk ya? Kalau nggak ngantuk mesti disampaikan oleh bapak-bapak nih. Gitu. Baik, jadi kesimpulannya adalah gini Pak. Jasad bahasa lainnya adalah body, badan, jismani, tubuh atau psikochemical. Dia di dalamnya ada hayat, ada soul, ada nyawa, prana, chi, ki, bioenergy, ya, atau disebut dengan biologic vegetative. Mohon dicermati Pak supaya bisa disampaikan kembali. Lalu kemudian di dalamnya juga ada hawa. Hawa itu adalah desire, ya, atau disebut dengan syahwat, kecenderungan rendah, basic instinct, gejolak kebinatangan, itu nama-nama lainnya lah ya. Nah, yang dia memiliki banyak macam keinginan-keinginan, selalu ingin berkonsumsi. Kalau udah makan biasanya pengen dikeluarin, sekresi, gitu ya. Dia disebut dengan syahwatul batni ini Pak yang ini, ya. Dia mempunyai keinginan untuk melakukan prokreasi, reproduksi. Ya, bahasa Arabnya adalah syahwatul apa? Syahwatul bukan. Yang menikah apa? Syahwat, kok jadi lupa saya. Keinginan untuk berkembang biak. Nah. Syahwat apa namanya itu? Lupa saya jadinya. Nah, pokoknya gitulah ya. Hibernasi, keinginan untuk hidup nyaman ya. Memiliki keinginan untuk berekspresi ya. Kemudian memiliki keinginan untuk melakukan proteksi, dominasi gitu. Maka manusia berpolitik ya supaya dia hidup nyaman. Oke, itu hawa ya, itu hawa. Sementara jasad sementara ruh, inilah yang memiliki idealisme. Ya, dia melakukan apresiasi dan orientasi terhadap nilai-nilai luhur. Dia memiliki sifat ascetism, ya, selalu melakukan kegiatan zuhud, qanaah, berkecukupan dengan apa yang ada, selalu memiliki prinsip dunia di genggaman tangan, bukan di qalbu. Memiliki sifat altruism, dia dermawan, solider, mendahulukan hajat kepentingan orang banyak. Itu semua adanya di dalam ruh, Pak, ya. Semuanya ada di dalam ruh. Nah, ini yang membedakan manusia dengan binatang. Ya. Oke. Nah, setelah ini barulah kita masuk ke dalam yang disebut dengan qalbu. Ya. Qalbu. Qalbu ada dua macam, qalbu jasmani dan qalbu ruhani. Mana qalbu jasmani? Nah, hadis yang sangat populer, termaktub juga di dalam kitab Arba'innya Imam Nawawi. Kalau nggak salah hadis yang keempat. Ya, hadis tentang jihad, lalu kemudian terakhirnya ada ini. Hadis tentang takdir, lalu kemudian di akhir bait hadis itu ada kali hadis yang ini. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasada kulluh wa idza fasadat fasada jasada kulluh ala wahyal qalbu. Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia sehat, maka sehatlah jasad seluruhnya. Jika ia rusak, rusaklah jasad seluruhnya.
Ala wahyal kolbu, gumpalan daging itu adalah kolbu. Kita artikan kolbu, bahasa Indonesia apa Pak? Ya, yang sudah sering menerima materi ini bilang jantung. Bagi yang baru pertama kali bilang hati. Dan memang itulah yang terjadi di Indonesia. Untuk menyatakan kolbu itu adalah hati. Tapi ini fisik Pak Bu. Jelas, di sini dijelaskan wa inna fil jasadi mudghah. Segumpal daging, berarti ini menceritakan tentang material. Ya, menceritakan tentang jasad. Di dalam jasad ada segumpal daging. Kalau sehat segumpal daging itu, maka sehat seluruh tubuh. Kalau rusak segumpal daging itu, maka rusak seluruh tubuh. Ala wahyal kolbu, segumpal daging itu adalah kolbu. Ada yang bilang hati. Hati itu Pak bahasa Arab, bahasa Inggrisnya level. Dia adanya di tengah-tengah dada, warnanya merah merona kalau dia masih muda. Makin tua, makin banyak asupan makanan. Karena hati ini punya fungsi adalah menyaring racun-racun dari dalam darah. Maka yang terjadi, warnanya tidak lagi merah merona, tapi mengarah ke hitam. Apalagi kalau sudah yang kena kanker hati. Terlalu banyak minum AO. Itu ya. Itu. Yang dalam bahasa Arabnya adalah kibdun atau kibdatun, bentuk perempuannya. Bahasa Amiyahnya adalah kabid. Tapi bukan kabid di kantor. Kalau kabid di kantor adalah kepala bidang. Sementara kolbu dalam bahasa Arab adalah jantung. Kalau kita lihat kamus bahasa Arab, apa arti kolbu? Nih lihat, ini pelajaran biologinya anak-anak madrasah ibtidaiyah di Arab Saudi Pak. Kolbun huwa adun adoliyun mujawwafun yadfa'ud damdam nun jihadid dawran. Kolbu adalah organ tubuh yang berotot dan berongga yang memompa darah di dalam sistem sirkulasi darah. Nah, ini lihat tuh ada serambi